Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah 13 amalan penerang kubur yang wajib diamalkan muslim agar ketika meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah dan dijauhkan dari siksa kubur. Meninggal dengan membawa banyak amal merupakan keinginan setiap orang muslim. Alasan itulah yang nantinya dapat menjadi penerang saat di dalam kubur dan mampu menjauhkan dari siksaan api. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lepas berdoa setelah sholatnya memohon dijauhkan dari siksa kubur tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang artinya, Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian selesai membaca tasyahud akhir, hendaklah berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Yang pertama, dari siksa neraka jahanam. Yang kedua, siksa kubur. Yang ketiga, fitnah kehidupan dan fitnah setelah mati, serta dari fitnah Al-Masihid Dajjal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis lain disebutkan mengenai keadaan alam kubur dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila mati ditampakkan kepadanya setiap pagi dan petang kedudukannya. Jika dia termasuk ahli surga, maka surgalah yang ditempatkan kepadanya, dan jika dia ahli neraka, maka dia ditampakkan kepadanya adalah neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu kelak sampai Allah membangkitkanmu untuk menempatinya di hari kiamat. Imam Bukhari dan Muslim mengatakan hadis ini di dalam kitab Sahih masing-masing melalui hadis Malik dengan sanad yang sama. Dari penjelasan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat diambil kesimpulan bahwa tiap muslim dianjurkan untuk selalu berdoa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa kubur dan fitnah setelah mati. Berikut ini adalah 13 amalan penerang kubur yang bisa dikerjakan saat di dunia. Yang pertama, mengerjakan sholat wajib. Hal tersebut ternyata juga berlaku manfaatnya ketika manusia sudah meninggal, maka yang akan menerangkan kuburnya adalah amalan sholat selama mereka kerjakan ketika di dunia. Disebutkan dalam hadis sahih berikut yang artinya, sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntutmu di alam kubur. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, perbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah juga merupakan amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal. Dalam hadis riwayat Tabrani diterangkan sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur, yang artinya jika anak cucu Adam mati
maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya orang tua. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, doa anak muslim. Salah satu penyebab penerang alam kubur seorang muslim ini yakni doa dari anak yang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, membaca Al-Quran agar mendapat syafaat. Amalan sebagai penerang kubur salah satunya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Pasalnya, dengan memperbanyak bacaan Quran mampu menjadikan penolong di hari kiamat dan juga penerang ketika di alam kubur. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, doa selamat di alam kubur dibaca saat tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab siksa kubur dan dari siksa neraka dan fitnah kehidupan, fitnah setelah kematian, dan fitnah dari Masihid Dajjal. Yang keenam, membaca surah Al-Mulk. Dalam sebuah hadis, salah satu pencegah dan penyelamat seseorang dari siksa kubur ialah dengan memperbanyakkan membaca surah Al-Mulk semasa hidupnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ada suatu surah yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku. Demikian hadis dari Ibnu Abbas tersebut dinilai hasan gharib oleh Imam Tirmidzi, atau bisa disebut hadis tersebut memiliki tingkatan di antara sahih dan dhaif. Yang ketujuh, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Beberapa amalan lainnya yakni dengan memperbanyak surah Al-Ikhlas menjelang sakaratul maut, dan dianjurkan untuk membaca sebanyak 40 kali. Hal tersebut dijelaskan oleh Bushrul Karim Syekh Syahid bin Muhammad Ba'ashin, seorang muslim yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematian, maka akan terhindar dari siksa kubur. Ia juga aman dari himpitan kubur dan malaikat yang dengan telapak tangannya akan membawanya beranginya ke jembatan hingga ke surga. Yang kedelapan, membaca tasbih. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan namun berat dalam timbangan amal. Kedua kalimat itu yakni tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dan disukai yang Maha Pengasih, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Yang kesembilan, melaksanakan haji dan umroh. Amalan lainnya yang mampu menjadi penerang manusia ketika di alam kubur yakni adalah melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Hal tersebut
telah disebutkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir Al-Qurtubi yang dikomentari oleh Ibnu Taimiyah bahwa salah satu penyebab terangnya alam kubur seseorang yakni dengan melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Dalil tersebut sudah menguatkan kesohihannya. Yang ke-10, doa sapu jagat kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan berihalah kami dari siksa neraka. Quran Surah Al-Baqarah. Yang ke-11, doa selamat dari siksa neraka. Doa selamat dari siksa neraka lainnya yang bisa diamalkan. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizzalimina min ansor, yang artinya, ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau memasukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Quran Surah Al-Imran. Yang ke-12, doa diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, yang artinya, ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitulah berimanlah kepada Rabbmu, maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami berserta orang-orang yang berbakti. Quran Surah Ali Imran. Yang terakhir, doa minta tidak dihinakan di hari kiamat. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad, yang artinya, ya Rabb kami, berilah kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul engkau, dan janganlah engkau hinakan kami di akhirat, di hari kiamat. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Quran Surah Ali Imran. Demikian 13 amalan penerang kubur yang bisa dikerjakan agar terhindar dari siksa kubur dan dilamakan kuburnya ketika meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.